Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah yang Maha Agung akan memberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Berikutnya juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, semuanya atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Ya, semoga selalu always selalu tidak pernah never tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja ya di share link-linknya ya, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah, jangan ya. Linknya silakan di share sehingga kamu mempunyai sebuah sebuah kepedulian untuk ambil bagian dalam dakwah Islam ini. Oke. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku aku ucapkan terima kasih, nggak bisa aku sebutkan satu persatu ya, atas kebaikan doanya untukku. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan yang terbaik, dan semoga doa-doa kita adalah doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sorry suaranya masih parau banget. Ya, mungkin nanti audionya kurang bagus ya. Ya memang habis flu akhirnya faro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tajuk kita kali ini adalah trouble terjemahan. Ya. Trouble tulisannya gini ya. Trouble gini ya tulisannya ya. Trouble terjemahan. Kejadian berapa ini? 1812 versus kejadian 1813. Iya. Jadi cuman satu ini. Beda satu huruf, satu angka, jadinya langsung kejadian 1812, kejadian 1813. Bayangkan, nggak berselang dia, sudah terjadi trouble terjemahan. Ya. Kenapa aku membahas ini? Itu untuk mengkomparasi ketika aku nanti ya insya Allah 2-3 hari ke depan kalau sudah ada waktu luang akan membahas request yang diminta oleh saudara kita dari Kendal Kaliwungu. Sebetulnya bagaimana terjemahan Quran surat Ar-Ra'd ya, surat 13 ayat yang ke-38 ya. 38 tentang apa itu? Beberapa itu. Ya kalau beberapa itu tidak sama dengan semua, ya benar kalau
dibikin konteks seperti ini. Cuman ini kan diksi, ini diksi. Cuman nanti ini kan masuk ke dalam narasi. Bagaimana menjelaskannya? Ya. Kalau beberapa tidak sama dengan semua, ini anakku yang masih SD kelas 3 ya tahu. Kalau cuma dipenggal begini. Tapi kan narasi itu ya akan menentukan diksi-diksi yang merangkainya. Ya. Nah, ini nggak bisa kita selesaikan kalau tidak ada original text. Ya, harus ada original text. Karena nanti parameter kebenaran itu di original text-nya. Ini kan terjemahan. Ya. Nah, apa dan bagaimana cara menyelesaikannya ini insya Allah nanti ya sekitar 2-3 hari ke depan lah ya. Aku nggak tahu bagaimana. Atau kalau bisa mungkin besok ya besok kita diskusikan ya. Kenapa ini bukan sesuatu yang sulit? Karena kita punya original teksnya. Sementara ini bagaimana cara menyelesaikannya? Trouble terjemahan kitab Kejadian 18:12 dan Kejadian 18:13. Cuman selisih satu angka doang. Jadi artinya bertetangga dia. Habis ini ya langsung ini. Enggak misalkan 18:12 terus nanti 18:35 maksud. Nah, itu kan berselang jauh. Ini tidak, cuman tetangga. Tapi kok sudah menjadi trouble terjemahannya. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Jadi nanti kamu bisa membandingkan antara Bible dan Al-Quran. Kan kita sudah sepakat bahwa terjemahan kitab suci itu mau sampai mampus ya bukan kitab suci. Orang namanya terjemahan kitab suci. Terjemahan itu boleh salah, kitab suci itu tidak boleh salah. Maka ketika ada kitab suci salah itu tidak bisa dikatakan kitab suci. Ya mungkin kitab yang dianggap suci. Ya, oke. Nanti ini akan menjadi komparasi. Jadi ini sebetulnya selain menjadi komparasi pembanding antara Bible dan Al-Quran, yang satunya ada original text, ada terjemahan, yang satunya terjemahan doang. Ya. Nanti kamu tahu di mana letak problematikanya ketika kitab suci itu kehilangan original teksnya, gitu, ya. Oke. Sebelumnya aku bacakan komen yang masuk dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk penghormatanku kepada kalian semuanya, ya. Oke. Nomor sabaraha eta mah. Kang El Diablo Bandung KPAD hadir. KPAD itu apa? Oke, atur nuhun Kang, matur nuhun Bandung. Kang El Diablo. Berikutnya Bapak Iwan Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngelaksanain perintah Nabi nuntut ilmu suatu keberkahan. Semoga cepat sembuh. Salam Islam rasional. Terima kasih Bapak doanya. Ini masih parau. Nggak tahu apa karena flu atau karena yang lain. Yang jelas suaranya masih parau Pak. Jadi nanti kalau disetel di YouTube kalian suaranya kok begitu ya, itu bukan handphone kalian yang rusak, memang sumbernya masih parau. Ya. Terima kasih Pak Iwan Tamim atas doanya, semoga Bapak juga sehat selalu. Berikutnya Kang Mas Aditya Mardika. Derek ngaji Bapak Guru setelah beberapa hari absen karena kesibukan yang sedikit padat. Oke, enggak apa-apa ya. Alhamdulillah, salam Islam rasional dari Semarang. Oke, salam Islam rasional juga untukmu, untuk semua keluarga yang di Semarang.
Berikutnya Kang Wahyu 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Semoga kita muslim dan muslimah bahagia dunia akhirat. Salam Isra, Islam rasional. Oke, kemudian Kang Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Kang Nurkolis, Brebes hadir ngaji. Salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu yang ada di Brebes saudaraku. Kemudian kita terbang ke Kalimantan Tengah, ada Kang Mas Hermas Edison. Hadir Gus, matur thank you, terima kasih atas 3 jempolnya. Semoga keluarga yang ada di Kalteng sehat semua nggih. Berikutnya Kang Mas Rizal Wahyu ya. Rembang selalu hadir Gus, matur nuwun, terima kasih ya, di sela-sela kesibukannya mengerjakan tugas-tugas kuliah tetap saja hadir mengaji. Terima kasih Kang Mas Rizal Wahyu. Semoga semua urusan-urusan yang terkait dengan perkuliahannya dapat kamu selesaikan sesuai dengan waktunya. Oke, berikutnya Kang Mas Dimas Sunse, Semarang hadir guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu ya. Gimana Semarang kabarnya? Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan soalan kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir kedua. Salam Isra semua. Oke. Terima kasih solehaku yang ada di Palu ya, yaitu Gispati. Salam Isra juga untuk yang di sana. Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih. Semoga selalu dalam ridha Allah dalam tugas-tugas mulianya yang ada di Kerinci Jambi ya. Membangun bendungan itu sangat mulia karena nanti hasil dari pembangunan bendungan itu bisa meningkatkan kemakmuran humanisme khususnya para petani dan lain sebagainya di sana. Bisa juga untuk mengendalikan banjir ya, banyak fungsinya. Itu adalah fungsi-fungsi yang sangat dibutuhkan dalam humanisme kita. Jadi sesuatu yang mulia. Oke, matur nuwun Kang Mas Irfan Al-Akbar. Berikutnya Kang Arif Usinin Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Budi 99 hadir Gus. Oke, terima kasih. Didi 9. Oh, Didi 9 jam yang lalu maksudnya. Nyimak Gus. Oke, terima kasih. Soleha kita Luis Adriana. Assalamualaikum. Nyimak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Mas Benhur Bamas Muljam dari Buol ya. Assalamualaikum JM. Waalaikumsalam. Hadir nyimak. Oke. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang tua Nabi tidak masuk neraka karena wafat dalam keadaan bertauhid, bukan karena wafat di masa patroh. Pendapat yang ini lebih logis, ya, dan bisa dirukunkan dengan cerita Abdullah bin Judan yang tetap masuk neraka karena syirik, walaupun wafat di masa patroh. Pendapat yang lain mengatakan orang tua Nabi masuk neraka karena wafat di masa patroh. Ya, kalau pakai pendapat yang kedua tentu jadi tidak masuk akal dan tidak adil jadinya, karena Abdullah bin Judan yang baik hati dan wafat di masa patroh tetap masuk neraka, gitu. Ya. Oh, ada dua ini. Pertanyaan tersebut saya ajukan karena berawal dari kekesalan saya terhadap beberapa ulama atau ustadz yang nekat menganggap Ibnu Judan masuk neraka karena syirik walaupun wafat di masa patroh. Ya, tetapi juga mengimani orang tua Nabi masuk surga walaupun syirik dengan alasan wafat di masa patroh. Standar ganda. Jadi standar ganda. Mbok gentle lah meyakini orang tua Nabi wafat dalam bertauhid. Kalau menganggap masuk surga, jangan seenaknya patrah-patroh. Atau bisa juga mengambil tawaran pendapat alternatif JM di awal video. Kalau kemungkinan Ibnu Judan wafatnya itu setelah diutus Rasul, ya. Oh, langsung dikomentari. Tama Putra, merujuk Al-Quran saja lebih jelas bro. Nabi Ismail itu membangun peradaban dengan wahyu Allah. Tentu saja keturunannya sudah mengenal Allah sebagai sesembahan yang esa. Dan ceritakanlah ya kisah Ismail ya.
Di dalam Al-Quran sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Ya, oke, ini Mas Tama Putra seperti yang aku sampaikan kemarin ya. Kenapa sebelum era Islam, sebelum Kanjeng Nabi lahir, sudah bapaknya sendiri bernama Abdullah. Artinya mereka sudah mengenal sosok yang agung yaitu Alif Lam Lam Ha itu ya. Oke. Tapi menurutku bagus diskusinya ini ya. Apabila masih dikira perlu nanti bisa kita tuntaskan. Karena intinya begini. Pertama ini kan kita diskusi tentang hadis. Ya, tentang hadis. Kita perlu dapat kepastian dulu tentang tempus delictinya. Sebetulnya yang kita bicarakan ya, siapa itu? Judan ya. Judan itu pra atau pasca kenabian Kanjeng Nabi Muhammad yang menyampaikan Islam. Itu dulu. Itu dipastikan dulu. Ya. Baru nanti kalau misalkan pra bagaimana, kalau pasca bagaimana. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita harus ingat, kalaupun pra bukan berarti mereka tidak mengenal tauhid. Gitu loh. Nanti masalah patra itu nggak sesederhana yang kita kira loh. Patra itu kan kekosongan kenabian, artinya sebetulnya itu pasnya begini. Jauhnya rentangan waktu dari satu nabi ke nabi berikutnya. Jadi tidak bisa dikatakan kosong sama sekali, mereka tidak mengenal tauhid, tidak bisa begitu juga. Orang namanya aja sudah Abdullah. Berarti kan sudah mengenal nama agung itu. Ya. Oke. Yang berikutnya, nah ini yang aku tidak sama dengan yang lainnya. Bahwa Kanjeng Nabi itu psikolog ulung loh. Ya. Cuma kan aku ini belum mendeklar, karena bagiku ya nantilah cari momen yang pas. Tapi sekarang enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau bila perlu kita tuntaskan, kita tuntaskan. Tapi sekedar informasi saja. Aku punya sebuah cara pandang yang beda. Kalau teman-teman ulama-ulama yang di YouTube itu kan cara pandangnya kaku. Pertama, perdebatan di antara mereka. Yang dimaksud Abi itu siapa? Abi itu belum tentu bapak loh. Kadang-kadang paman juga dipanggil Abi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang itu lolos dari banyak mereka yang sedang katakanlah berpolemik tentang hadis itu. Ini hadis loh ya. Mereka tidak pernah mengatakan, karena mereka kurang teliti, bahwa Nabi itu psikolog ulung. Bisa saja ucapan Nabi itu untuk menghibur sahabatnya. Jadi mengatakan kamu dan aku senasib. Maka kan itu kan ada sahabat yang resah. Dia tanya kepada Kanjeng Nabi, bapak saya di mana ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab di neraka. Begitu dapat jawaban itu, sahabat langsung berjalan dengan sebuah kegelisahan yang amat sangat. Kan tidak menutup kemungkinan Kanjeng Nabi sebagai seorang yang paham benar teori komunikasi, sebagai psikolog ulung, dia mengatakan bapakmu dan bapakku di neraka. Itu sebuah upaya untuk penghiburan. Bisa jadi begitu. Cuman kan ini lolos, cara pandang ini lolos, dan aku tidak menemukan ada satu kiai pun atau ulama pun yang memberikan alternatif sebagaimana yang aku sampaikan ini, gitu. Ya, aku kira cukup itu dulu ya, cukup itu dulu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang kurang puas, silakan di request ulang, nanti kita bahas. Ya, oke. Kemudian kan aku harus berbagi waktu ini ya. Kang Norman Padilla, Balikpapan, hadir jemaah, izin bertanya, Gus, menurut Kristologi, apakah benar orang Protestan tidak bisa ibadah di gereja Katolik dan sebaliknya, juga Advent, Mormon
Yehova dan lain-lain. Maksud saya apakah tidak bisa ibadah gereja yang beda? Kan sama-sama Kristen. Mohon pencerahannya, terima kasih. Aku tidak bisa bahas tuntas, sekedar untuk memberikan trigger untuk caramu berpikir. Ya, di antara Kristen-Kristen ini tidak kompak. Ada yang beribadah itu telah beralih ke hari Ahad, yang mereka sebut Minggu. Tapi masih ada yang mempertahankan hari Sabah atau Sabtu. Lah kalau harinya saja nggak kompak bagaimana? Ya, itu aja jawabanku dulu. Ya, nanti kita kupas tuntas, kita lihat waktunya. Ya, yang penting kamu tahu hari ibadahnya saja nggak kompak. Lah kalau gerejanya tutup, yang satu buka, gimana? Coba, ya. Jadi itu yang aku bisa sampaikan sebagai trigger, ya, sebagai trigger untuk kamu berpikir. Tentunya kurang memuaskan, ya. Nanti bisa kita perdalam lagi. Itu ya. Oke, aku takut kelewatan nanti. Enggak ya, sudah aku baca semua. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Ini kan ceritanya nih ya. Perikopnya ini kejadian 18:12. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Nih ya. Ini perikopnya. Ya, ini perikopnya. Jadi ini sebetulnya apa ya? Kunjungan ke rumah Bapak Abraham gitu ya. Ya, nanti ini memang agak ribet ini menjelaskannya, tapi yang ribet itu kita lalui ya. Apakah itu malaikat Tuhan, apa itu Tuhan? Itu kita abaikan dulu ya. Ya, kan begini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Padahal orang Israel tahu Tuhan tuh nggak bisa dilihat, nggak bisa. Ya, nah, ini masalahnya ya kembali lagi ke terjemahan malaikat Tuhan atau Tuhan gitu loh. Karena nanti ada penjelasan berikutnya yaitu malaikat Tuhan. Jadi ambigu gitu loh, tetapi itu kita abaikan aja dulu ya, kita abaikan dulu. Karena kalau Tuhan menampakkan diri itu dipahami bahwa Bapak Abraham bisa melihat Tuhan. Ini kan TUHAN-nya itu inilah kacaunya. Ada TUHAN, T besar, U kecil, H kecil, A kecil dan sebagainya. Ada yang Lele, telepon Bapak Le. Ada yang TUH sibuk. Ya. Cabut aja casnya. Macam-macam. Halo? Halo? Ya? Iya, nanti. Iya, iya, sip apa bisnya disiapkan nanti tamu-tamunya biar breakfast dulu, nanti aku sana setelah nganter soleh aku sekolah ya. Oke. Nanti aku sana. Oke, mantap Nur. Iya, kenapa? Cepat, aku lagi penting. Kenapa? Tadi kan tak tanya. Sarapannya di luar tamunya. Ini tadi saya tanya di vilanya nggak dapat sarapan katanya. Ada ya. Oke, tunggu aja di situ. Oke. Yang tuh itu kasihkan mamamu, suruh konfirmasi dinernya, urusi sana lah. Halo. Ya gimana lagi? Memang begini, sibuk. Sebenarnya. Ya. Oke. Ya. Oke. Kita baca ya
yang 18 12. Ya aku nggak bisa tuliskan semua karena panjang, gini aja. Jadi Ishak itu artinya sebetulnya bukan tertawa, di sini tertawa. Ishak itu gitu loh. Tersenyum. Tersenyum tapi senyum yang bagaimana ya? Kan itu tamunya itu yang di sini Tuhan itu katanya tamunya dari Tuhan itu dari tamunya Bapak Abraham. Ya sudahlah itu kita lalui ya. Memberikan berita ya bahwa mereka Bapak Abraham dan Sarah akan punya anak gitu loh ya. Nah si Bunda Sarah dengar dari balik pintu gitu ya. Ya jadi gini ceritanya. Jadi sekali lagi sebetulnya terjemahan tertawalah itu aku nggak tertawa. Ishak itu tersenyum. Senyumnya itu pun kan ada senyum sinis, ada senyum terpesona. Itu senyum, masa iya sih, gitu loh, ya. Karena melihat kondisi Sarah dan kondisi Bapak Abraham yang sudah lanjut, gitu ya. Kok mau punya anak lagi? Behind screen-nya di situ, ya. Oke, sekarang aku masuk ke ayatnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahika aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ya, lihat itu. Ya, yang aku mau catat itu begini. Ya, yang di dalam tanda kutip. Akan birahika aku. Akan birahika aku, ya, akan birahika aku, ya. Oke, di sini ya, akan birahira, akan mana tadi ayatnya? Akan birahika aku, ya. Sementara ini supaya nggak tempuk, ya. Akan birahika aku, ya. Sementara di sini yang dalam tanda kutip begini, ya. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku akan melahirkan anak. Sungguh aku akan melahirkan anak. Ya. Kita lanjutkan lagi, akan birahika aku, ya. Setelah, ya, aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Dan itu tidak ada masalah, ya. Sedangkan yang di sini, ya, yang di sini, ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tuhannya ini bertanya, gitu ya. Mengapa Sarah tertawa? Sebetulnya bukan tertawa, tersenyum. Ishak, makanya anaknya dikasih nama Ishak. Itu artinya tersenyum. Dari balik pintu Bunda Sarah tersenyum, gitu loh. Ya. Jadi mensikapi ini, merespon ini, Tuhannya berkata kepada Bapak Abraham, gitu loh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, ya, sungguh aku akan melahirkan anak. Padahal yang dikatakan Sarah, akan birahika aku, kan tidak connect ini, tidak connect, gitu ya. Timbang tindih tubrukan, ya. Oke. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Aram, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguh aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Ya, sedangkan aku telah tua. Begitu. Jadi tidak berbicara tentang tuanku sudah tua, ya. Sedangkan aku sudah tua. Gitu. Ya. Tapi itu oke lah, kita lalui aja dulu meskipun itu bermasalah. Kalau kita baca di sini ya, ini yang Kejadian 18:12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan
birahika aku, lihat ya, yang dikatakan Sarah itu sebetulnya begitu. Akan birahika aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Jadi aku sudah layu, tuanku sudah tua. Artinya tuanku itu my Lord. Makanya Lot itu juga Yesus Lot, gak masalah. Ini kalau kita cari bahasa Inggrisnya, Bapak Abraham juga dipanggil Lot. Ini yang Tritunggal gak ngerti. Masalah ini jadi kacau mereka. Ya. Berikutnya ayat yang 13. Lalu firman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Kalau di sini kan yang dijelaskan, Bunda Sarah menjelaskan dirinya sendiri yang telah layu, dan Lot, tuanku, maksudnya suaminya juga sudah tua. Kalau di sini enggak, ya, dia hanya mengatakan ya, aku sudah tua, ya. Mengapa Sarah tertawa, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua. Jadi suaminya tidak disinggung. Tapi itu adalah, itu kita sebetulnya itu ya problem. Kita satu-satu saja kita permasalahkan, ya. Di sini kata ini dulu, ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai firman enggak? Nah, berapa lama nih? Lihat ini. Di sini akan birahika aku. Ini sebetulnya yang dikatakan Bunda Sarah. Lah kok ketika Tuhan mengkonfirmasi kepada Bapak Abraham tentang apa yang dikatakan istrinya, kok menjadi sungguh aku akan melahirkan. Gimana ini? Gimana ini kok nggak connect ini loh? Hah? Kok nggak connect? Padahal dari sini langsung ke sini dia. Dan ini yang ngomong Tuhan lagi. Tuhan kok bisa salah? Karena yang diomong Sarah itu sebetulnya akan birahika aku. Kok ketika konfirmasi Tuhan kepada suaminya, Bapak Abraham, suaminya Bunda Sarah, kok berubah menjadi sungguh aku akan melahirkan anak. Padahal ini nggak diucapkan Bunda Sarah. Yang diucapkan Bunda Sarah itu ini. Coba kalian selesaikan tuh gimana? Nah, ini akan sulit diselesaikan kalau kita tidak merujuk ke original teksnya. Bisa saja sebetulnya original teksnya itu nggak begini. Artinya saling mendukung. Ya begini, sini, yang di sini juga begini, nggak langsung begini. Kalau begini nggak bisa rukun ini. Kan aku sudah bilang, terjemahan itu bisa saja salah. Ya, tapi kitab suci tidak boleh salah. Boleh jadi ini adalah masalah terjemahan. Artinya kalau kita dapatkan nanti original teksnya, ini bisa rukun. Cuman kan nggak bisa begitu saja, karena faktanya mana ini ya? Ini yang dipegang ini terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Maksudku begini loh, kalian itu harus bangga punya Al-Quran. Proud to Quran. Karena apa? Quran masih hadir dalam original teksnya. Terjemahannya silakan saja, tapi itu harus didampingi original teksnya. Sehingga seperti esok yang akan kita bahas surat Ar-Ra'd itu ya, tentang istri-istri, bahwa semua nabi itu diberi istri. Apakah sudah benar itu terjemahannya? Maka untuk menghakimi benar salahnya itu harus kembalikan ke original teksnya. Nah, kalau ini gimana ini? Sementara yang dipegang mereka itu cuma terjemahannya doang, dan ternyata tidak rukun. Kan sudah membawa korban. Maka masih ingat kan istilahku? Korban terjemahan. Nih korban terjemahan. Ya. Dan aku sudah katakan, kitab suci itu menjadi pondasi dari keberagaman. Kalau kitab sucinya bermasalah,
pasti keberagamannya bermasalah. Maka berbahagialah kamu, berbahagialah aku, berbahagialah kita yang kita punya Al-Quran nih, ya, dalam edisi original teksnya. Ya, kita tidak hanya dicekoki oleh terjemahannya saja. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh penerjemah, karena dia juga bisa salah.